Udah biasanya 1, 2, 3. Halo cuy. Cuy. Ini aku lagi di rumah Tira. Kita pengen ngobrol-ngobrol dikit sih teh. Iya. Tentang masa lalu teh tuh kayak gimana sih dulu, pengen tahu lah. Ngulik masa lalu. Masa lalu Tira pribadi sih nggak begitu indah. Oke lah, cancang jadi dari pertanyaan. Sabar Bu, sabar. Iya. Nama teteh saya sih, nama lengkap? Nama lengkap? Ah, Janganlah sesuai nama KTP, panggilan sesuai weh. KTP. Nama panggilan weh. Tira, udah tahu. Tira. Nama lengkapnya Tira Nisa kan? Tira. Tira Nisa kan? Tira Nisa doang kan? Tira Nisa. Lahir tahun berapa teh? Lahir tahun 1995. 1995. Oh, berarti sekarang 26-an ya? 26. Tanggalnya nggak usah disebutin, bulan Juni aja. Bulan Juni ya pokoknya nama. Lahir di sini di Cicalengka. Cicalengka? Oh. Cicalengka. Sempet TK nggak? Sempet. TK di mana dulu? Di sini. Di sini juga? Di Almanar. Oh. Di Ranca Ekek. Ada kenangan waktu TK nggak teh? Ada. Apa? Cerita Cik. Namanya jadi Yang teteh ingat di TK? gini ya Ki. Tira pribadi. Pertama kali, Oki pernah nggak sih ngerasa kayak pertama kali ingatan Oki inget? Ya mulai bisa ingat hidup gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? Pernah TK sih. TK bener. Ya, TK. Tira umur 3 tahun. Anak TK 4 tahun. 3 tahun udah ngerasa inget. Oh, ya. Ngasih inget kalau ini teh kejadian. Kalau ini teh ya otaknya mulai berfungsi lah. Gitu. Apa? Umur 3 tahun pas Tira mimisan, sakit parah, umur 3 tahun digendong ku si mama. Si mama kan lagi punya usaha di Dangder toko kue kelontongan. Tira teh rumahnya di belakang, di gang. Posisi toko itu di depan, di Jalan Raya Dangder. Jadi Tira tuh pas inget itu teh pas lagi mimisan sakit, si mama gendong dari rumah belakang ke toko. Pakai daun sirih di sini. Nah, itu pertama kali ingetan Tira gitu. Inget itu. Terus dari situ baru inget kayak momen-momen bahagia teh sampai sekarang masih inget. Ulang tahun saudara. Ulang tahun saudara Tira pakai baju dress kotak-kotak. Oh, inget pisan berarti ya. Pakai sepatu warna merah. Gambarnya teh gambar apa ya, kartun pokoknya. Inget. Itu teh bawa balon. Ingat umur 3 tahun. Terus ingat pas umur 4 tahun pas Tira ulang tahun. Nah, ulang tahunnya. Dirayain ulang tahun teh di Tasik. Di rumah Emi. Pindah ke Tasik berarti? Enggak. Di rumah Emi. Jadi mamah Tira tuh si mamah ibu. Itu teh ibaratnya kan anak satu-satunya cewek. Si nenek Tira Emi yang di Tasik. Nah, jadi kalau misalkan si mama sakit atau si mama syukuran atau apa pasti ke Tasik. Nah, termasuk ulang tahun Tira di umur 4 tahun dirayainnya di rumah Emi di Tasik. Mun aya mahnya albumna. Oh, masih ada simpen. Oh, teteh waktu foto kecil ada berarti? Ada. Oh, jelek. Cantik. Jadi pas waktu Tira kecil mahnya dibilang sama orang cantik atau enggak sih? Enggak. Oh, atau cabi doang gitu ya, gendut? Enggak cabi sama sekali. Kecil, roheng, giginya teh roheng, kecil, rambutnya nggak ada dugul. Bener-bener anak kecil yang kayak kurang gizi tahu? Kurang gizi. Gitu Ki. Terus teh emang waktu kecil teh umur 4 tahun teh itu pas ulang tahun teh inget pisan kan. Inget pisan. Paling ingatan Tira paling yang mungkin karena itu teh momen bahagia gitu kan di hidup orang. Momen bahagia di hidup orang. Jadi itu teh kayak step by step kayak pas dikasih baju gaunnya sama mama teh masih inget. Gaunnya warna pink yang princess gitu yang umpak-umpak gitu kan. Terus semua anak-anak di kampung di deket rumah teh kan emang si kakek teh Bapak Aki teh kan kepala desa. Nah, jadi semua teh anak-anak yang di desa teh kudu diundang. Oh, dipaksa lah mete sedikitnya budak gitu ya. Terus pertama kali
Kalau zaman dulu ulang tahun itu kan pakai yang kertas, Yang mahkota. yang gambar boneka. Di sana tuh belum ada yang ulang tahun pakai cuma tira dulu Oh. pertama tira yang pakai pesta ulang Pesta tahun ulang gitu, tahun. anak kecil. DJ datang gitu ya. David Guetta gitu. Bener. Enggak sih gitu mah. Tapi nya dateng terus kayak permainan yang zaman dulu teh yang Poker. kayak bukan bisik main poker. permainan ulang tahun kayak apa sih goyang balon gitu. Iya. Dapat hadiah gitu ya. Sedangkan kan di sana orang kampung, semua anak kecil itu anak kampung dari mulai cileng gitu. Penting mah dahar geus dahar Aneh gitu langsung. kayak aneh gitu. Yang kadonya teh sabun, Ternyata. sikat gigi Iya, atau enggak iya. Pepsodent gitu. Atau enggak buku. Oh berarti pas zaman itu kan umur 4 tahun, udah kenal cowok belum? Enggak, Oh, maksudnya ya kenal tahu jenis kelamin cowok, tahu. udah bisa ngebedain karena udah inget gitu kan. Cowok, ini cowok, ini cewek gitu tahu. Lanjut ke TK, Lanjut ke TK. kenangan TK. Itu kan umur 4 tahun belum TK. Nah, umur 5 tahun udah TK. Nah, kalau TK mungkin karena yang aku ingat itu Ingat. yang aku ingetnya nggak banyak karena meren nggak ada momen-momen yang kayak bikin kan ingatan yang paling bisa termemori itu yang diingat tuh yang ingatan bahagia sama sedih rata-rata. gitu kan gitu. Nah waktu TK tuh nggak ada gitu paling yang ingetnya tuh kalau misalkan masuk TK pagi itu suka nyanyi dulu baris. Nah itu masih inget, terus baju TK-nya warna hijau segini di atas lutut masih inget. Terus dulu teh waktu TK teh emang dimanja pisan sama si orang tua tuh. mama karena masih anak bungsu. Kayak beli tas teh yang merek-merekan, merek Disney gitu kan. Tweety, lagi musim Tweety. Lagi musim baru pertama kali ada itu. Tau nggak sih Ki yang didorong. Tas koper. Ya, tas koper yang ada roda di bawahnya. Iya, itu. Ngalamin itu. Terus dulu teh TK teh mama kan lagi usahakan dagang. Jadi di rumah teh sama bibi. Rumah teh bibi teh ada 2. Bi Susi sama Bi Susi sama sahanya. Poho deui. Bi Susi sama satu lagi yang rada gendut. Nah, kalau Bi Susi mah khusus buat ngasuh. Kira. Nemenin. Kalau yang gendut itu mah biasa suka di dapur sama di warung. Kayak gitu. Ada kenangan sama temen-temen TK nggak? Masih diinget nggak? Apa ada. Gitu? Apa? Jadi nih kan toko kelontongan Tira tuh di depan. Di depan Jalan Raya Dangder. Nah, kan banyak toko lain tuh. Nah, toko lain juga ada yang seumuran Tira, anaknya teh namanya Medina. Kalau Medina orang tuanya tuh kayak apa sih? Ini banget sama agama Islam tuh kental banget, kuat banget orangnya teh gitu sama mama bapaknya tuh. Jadi dia mah rada kemana-mana pakai kerudung gitu si Medina mah. Tapi baik tadi dia mah toko buku. Tadi mah toko kue, tapi pas seberangan namanya Medina. Terus ada namanya Tia mah enggak se-TK tapi teman bareng rumah. Terus teh Nadia. Tapi sampai sekarang nggak tahu si Nadia. Sama si Medina, Tia juga nggak sampai sekarang nggak kenal juga. Tia masih kenal. Masih berteman, masih ngobrol, masih ketemu. Enggak sih ngobrol ketemu mah cuma. Di IG berteman. Nah berteman suka siapa anaknya sekarang anaknya gimana? Si Medina sekarang anaknya 3, kembar 2. Gitu. Terus si Tia udah punya anak juga gitu. Foto waktu wisuda ada TK. Waktu wisuda ada. Lanjut ke SD teh. Lanjut ke SD. SD di mana dulu? SD itu, nah ini peralihan antara dari TK ke SD. TK itu kan Tira di Dangder. Pas SD kelas 1, bahkan sebelum SD tuh Tira udah pindah ke Tasik. Udah ke Tasik tuh si mama lagi hamil. Mama lagi hamil yang anak bungsu ketiga si Dewidi. Nah, sebelum lulus TK tuh emang
si mama udah hamil. Jadi pas brojol adek, si mama tuh lagi sakit. Sakit, terus lagi depresi juga, mama teh. Jadi emang mama Tira tuh punya penyakit kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, sakit, depresi gitu. Nah, kebetulan pas itu teh pas Tira dari TK ke SD teh, memang si mamah tuh lagi ngalamin apa ya, kayak ibaratnya ujian lah di rumah tangganya sama si bapak. Dari segi ekonomi gitu. Gak sanggup ngadepin sendiri, pulanglah ke Emi. Makanya Tira bisa ke SD gitu Ki. SD di mana? Kertamuktinya kalau SD salah. Tasik Kertamukti kan? Iya. Iya kan Kertamukti. Kenangan waktu di SD apa tuh? Yang SD. Nah, waktu SD tuh Ki gini. Sebelum masuk SD, sebelum jadi anak SD, Tira tuh udah sering diajak ke SD. Belum waktunya sekolah. Udah sering dibawa ke SD sama guru di situ, guru agama. Jadi sering dibawa gitu kan. Sering dibawa ke sekolah SD gitu, sering dikenalin gitu sama anak-anak SD-nya yang lain teh sampai tahu. Makanya dipanggilnya teh bukan Tira. Apa? Dek Tira. Masih kecil. Karena waktu kecil semua keluarga manggilnya Dek. Mah Uas sekalipun kan Dek. Di sekolah sama gurunya dipanggil Dede. Jadi yang lainnya juga Dek gitu. Terus sekolah di sana waktu SDT. Emang waktu SDT nggak apa ya, kenangannya mah menurut Tira mah itu teh kenangan yang kurang bagus lah buat anak SD gitu kan. Karena kan posisi mama lagi sakit gitu kan. Terus aku juga punya adik yang ibaratnya masih kelas 1 SD. Masih antara siap nggak siap punya adik teh gitu kan. Karena juga kan kondisinya kan mama lagi gitu. Jadi ibaratnya mama pribadi sendiri pun nggak ngenalin, oh ini adik kamu gitu. Nggak gitu. Jadi lebih kayak nggak tahu sih mama tuh emang sakitnya nggak ngomong gitu kan. Ditahan-tahan. Nggak ngomong, diem di kamar gitu, nggak ngomong nggak apa, jadi nangis gitu kan. Jadi setiap pulang sekolah teh ngelihat mama teh nangis. Kalau nggak lagi nangis lagi ngelamun. Kalau nggak lagi ngelamun ya di situ aja aku kelas 1 SD udah tahu gitu si mama teh kayak orang gila. Kayak bukan mama gitu loh, karena mama aku mah nggak gitu. Jadi udah nah si mama teh gitu. Udah kayak orang lain lagi gitu ya. Iya, kayak si mama teh gitu. Oh gitu. Oh si mama teh lagi sakit. Tapi di situ teh udah ngerti. Oh si mama teh lagi ibaratnya lagi sakit lah, tapi kok sakitnya gitu ketawa-tawa sendiri gitu. Kadang ke aku marah-marah, tiba-tiba marah, kadang tiba-tiba marah-marah terus tiba-tiba mukul. Gitu. Oh maaf teh, berarti si bapak udah pisah? Jadi sama bapak teh sebenarnya nggak cerai, cuman pisah rumah, pisah ranjang gitu. Karena ya mungkin di rumah nenek, selalu saat itu teh si bapak emang nggak kerja, disalahin lah nggak kerja, terus ibaratnya ngandelin usaha doang. Usahanya drop, collapse, ibaratnya bukan bangkrut sih, emang ada masalah keluarga juga, collapse. Si bapak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kerja, usaha nggak ada, tagihan ada, kayak aku sekarang. Berarti yang kejadian di rumah teh keganggu di sekolah, jadi pendiam tadi SD berarti? Karena waktu itu karena ada yang guru itu, jadi sering dibimbingnya sama dia kayak belajar di rumah gitu. Jadi kalau misalkan setiap belajar pulang ke rumah, belajarnya teh di rumah pulang ke rumah gitu. Masuk sekolah, masuk ke SD formal gitu masuk? Iya, itu ke SD itu masuk. Udah masuk SD tuh di SD Kertamukti masuk. Nah kelas 1 tuh aku tuh juara 1. Ranking 1. Kelas 1 SD. Kelas 2 ranking 1. Wah, demi Tuhan. Pinter.
Iya. Karena tiap hari belajar sama Uwa. Tiap hari teh. Bukan karena Uwa guru, bukan ya? Bukan, bener Bukan. itu mah bukan karena Uwa guru, tapi emang belajar. Jadi sekarang nih ya, ngambil kesimpulan, Tira udah bisa ngambil kesimpulan gitu. Seorang anak bisa pinter, bisa bersosialisasi, bisa ibaratnya bisa tahu ini seneng, ini bahagia, terus ngerasain kebahagiaan. Kan namanya anak-anak TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu harus ngerasa bahagia dulu gitu kan. Gimana, No? Dina ember ieu nu luar. Tuh. Nah, udah gitu emang gitu kan. Iklan Sponsor Aqua. Aku galon isi ulang. Ya Gitu gitu. Jadi waktu SD teh emang juara satu teh gitu. Karena dari apa? Bimbingan dari Uwa gitu. Bisa ada yang nge-cover lah Uwa sendiri gitu ya. Sambil dagang guys, ya. Iya, ya admin galon ini. Admin galon. Maklum ya, gitulah. Nah, udah gitu jadi ngerti lah Ki gitu. Jadi pelajaran buat Tira sekarang kan lagi hamil. Terus nanti hamil. Nah, makanya emang ngaruh banget peran orang tua itu tuh di masa-masa itu. Karena pribadi Tira ngerasain di saat itu Tira lagi sedih, nggak ada yang ngebimbing, mama lagi gitu, bapak nggak ada, cuma ada kakek nenek, sedangkan kakek nenek itu nggak bisa nanemin sifat-sifat, nggak bisa parenting gitu lah, ngadepin anak kayak gimana. Yang bisa tuh cuma Uwa, sedangkan Uwa juga punya anak. Enggak, si Uwa tuh emang nggak punya anak dari Uwa yang sekarang tuh emang anaknya tuh anak tiri, tapi udah pada gede-gede. Jadi yang anak kecil tuh cuma aku gitu. Ya kalau si Uwa cuma ngasih bimbingannya tuh secara pendidikannya aja gitu. Kalau di rumah dari perilaku ya. Waktu SD tuh itu teh Tira ngerasain. Tira tuh hobinya mainnya sama cowok. Rambutnya segini nih. Tomboy lah. Tomboy banget. Baju cowok, kolor cowok. Pakai celana. SD celana. Enggak, pakai rok. Cuman kalau main udah langsung pakai celana kolor. Di situ ngerasain emang nggak dikasih tahu gitu, kayak masuk rumah tuh harus assalamualaikum gitu tah waktu SD teh. Nggak dikasih tahu dan nggak diajarin. Ngerti nggak? Ngerti. Hareweh gitu tah gitu. Jadi ini udah pulang gitu, nggak assalamualaikum mula tuh kan. Kalau misalkan nama orang tua kan gitu. Ini mah enggak, ada sama nenek kakek, terus mama kondisinya sakit gitu. Jadi setiap kali kalau nengok ke rumah Uwa teh pasti negor. Gitu Neng. Nya muhun katanya gitu kan, karena harus lemes. Terus kalau di pandangan teman-teman waktu SD teh dibully atau ditemenin sih? Tira itu galak. Waktu SD teh galak, emosian, suka marah. Ditemenin, tapi kayaknya yang nemenin ditambut lah. Soba. Ditemenin sama temen-temen teh, cuman kayaknya temen juga teh nemeninnya teh gak ridho gitu, karena takut. Pertama takut dimarahin nenek sama kakek Tira. Terus dari Tira pribadinya juga kan waktu itu sama nenek dikasih bekalnya tuh gede waktu SD. Berapa keresnya sih? Berapa? 1.500. Orang 200 rupiah sih tuh keres dia asli. Gede segitu kan. 1.000 itu kelas 1 SD 1.000 gitu. Gede. Jadi Tira teh ngejajanin orang gitu, tapi aku yang ngebully. Ya gitu. Kayak sinetron gitu ya, lah. Ya gitu. Temen karena uang. Nah, terus dulu teh pernah nih namanya ada temen namanya Ayu. Nah, si Ayu teh namanya aslinya Rahayu. Rahayu. Si Rahayu teh bapaknya teh penjaga sekolah. Satpam lah. Satpam di SMP. SMP. SMP-nya tuh jadi si komisaris apa sih yang megang TU, admin. Bukan, komisioner apa ya? Yang megang apa kok? Yang megang keuangan sekolahnya TU. tuh bukan. Di atas kepala sekolah pokoknya. Pemilik saham bukan, jadi yang nyalurin dari desa ke sekolah teh
kakek Tira. Oh, iya. Kakek Tira. Si bapaknya itu yang bebersih di sekolah SMP tuh dimasukinnya teh sama kakek aku. Makanya si anaknya teh si Rahayu teh selalu nemenin. Balas jasa lah cenah. Ya, nggak tahu pokoknya setiap pagi teh nyamper gitu. Tira bilang teh. Terus setiap pagi kan Tira sok dramanya. Karena kan di rumah kondisinya gitu marah-marah. Jadi kalau misalnya tiap pagi marah-marah teh yang kena marah-marahnya teh si Ayu. Ya, si Ayu eta. Sama Tira teh Ayu. Biasa. Ayu, bawa atuh kantong. Bawain gitu. Iya, serius Ki. Tira bawa atuh kantong. Ya sok deh. Ini pencetan jagal. Enggak. Terus si nenek teh kan, ayo kayak baturan uih jeung Tira deui nya. Mohon Bu. Akunya mah galak. Kelihatan sih. Di sekolah teh gitu galak. Jadi enggak mau kalah. Terus karena aku ranking 1, enggak mau kalah sama orang lain teh. Kalau orang lain bisa kenapa aku enggak? Tah dulu teh gitu. Udah kenal cinta belum? Udah. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Ini nih. Enggak cinta sih, lebih kayak tertarik. Enggak tahu kan cinta teh apa. Pokoknya tertarik. Ih, itu ada cowok. Nah, tertariknya teh sama cowoknya teh. Namanya teh. Suami aku udah tahu dia. Oh, tahu. Tahu udah sering cerita. Sebelum mama aku udah cerita sama dia. Namanya teh Asep. Wis, kampung banget ya. Kampung Asep. banget. Nah, beneran Asep. Nah, si Asep ini teh anak Bapak Haji. Oh, Pak Haji. Pak Haji yang ada di sana. Yang ada di rumah aku di Kertamukti di Tasik. Anaknya Iya terpandang juga si Asep teh. Terus dia teh ranking 2. Oh, saingan sama Tete. Saingan. Karena dia pinter. Jadi aku juga suka, tertarik sama si Asep. Terus dari segi karakter si Asep sama aku teh sama. Oh, sasarwa galak. Galak, tukang ngebully gitu. Oi. Nah, kan biasanya mah budak SD mah kebanggaannya rata-rata tuh jema ranking 1, mungkin ngebully biasanya geus cukup pinter unggul. Bukan ngebully ya, galak sama orang. Nyuruh-nyuruh. Ya kan bully oge. Iya gitu. Ya, kan cukup dengan pinter gue geus cukup. Enggak tahu karena mungkin sama aku juga enggak tahu ya sekarang gitu ya Tira mikirnya. Si Asep juga dia tuh bukan broken home, jadi dia dititipin juga di rumah gitu. Iya gitu, dia dititipin di orang tua angkat. Si Pak Hajinya mah karena terlalu banyak anak, jadi dia titipin si Asep tuh ke tetangganya gitu. Endingnya sempat jadi atau sempat main berdua bareng di sawah? Enggak, kalau teman berdua justru kayak waktu SD itu karena dia suka karena mungkin aku ranking 1 gitu kan, dia ranking 2, suka kadang rival juga gitu. Kadang rival juga, kadang berantemnya teh kayak kebun kan dulu tuh di belakang sekolah tuh ada kebun. Kita tuh tiap anak dikasih lahan satu Tira. Asep misalkan itu sesuai absen. Nah, kebun aku paling bagus kalau misalkan dia marah, misalkan suratnya teh nggak dibales atau akunya teh galak sama dia, tiba-tiba kebun aku teh dirusak, udah ada yang rusak gitu. Yo juga, jadi si kebun teh dinilai oke sama guru gitu teh? Iya. Ada dulu tuh karena di Tasik gitu kan, kebanyakan petani dan lain-lain mungkin jadi gurunya tuh nyaranin buat anak-anaknya tuh bisa berkebun gitu. Jadi bagus-bagus tiap kebun teh ada yang nanam pisang, ada nanam sirsak gitu. Di SD, lanjut. Di SD ada kenangan lagi nggak teh? Baungna kemarin pernah naik? Ya, enggak sih kalau nggak naik. Jadi waktu SD itu aku kelas 4. Jadi dari kelas 1, 2, 3 itu kan orangnya arogan, pemarah. Nggak bisa kekontrol, nggak tahu attitude, kayak cowok banget, hobinya main layangan. Wah, main layangan tuh bisa nggak pakai sendal, gitu lari. Rambut cepat, tomboy. Kenangan yang paling inget sampai sekarang. Setiap sore kan selalu main galah. Ya, galah ya. Sama cowok. Ya, lewat-lewat. Sama cowok. Gak terima kan. Aku kalah. Aku nggak mau kalah pokoknya, nggak kena. Naon kena. Gitu kan. Nah, yang sering rival aku tuh cowok. Pasti cowok. Setiap sore tuh pasti berantem sama cowok. Gelut, pak. Ya. Ini kalung. Jebret, ini tuh pakuet-kuet, udah
udah dipisahin sama tetangga. Dari kejauhan tuh tetep gini. Udah gitu. Terus waktu kelas 3 SD berantem juga, tapi sama cewek di sekolah. Aku yang ngelabrak dia, Ki. Beda? Jadi gini, nggak terima apa gitu kan, nggak terima. Terus aku nyamperin ke meja dia, langsung aku tendang ininya. Dadana? Si anjing. Langsung ya. Nggak terima, balik ke belakang langsung. Naon? Langsung ditajong. Untung tuh nyepeng preman, itu nyepeng terminal mana. Asli. Nah, dari situ juga banyak mungkin karena gak tahu aturan gitu kan di Tasik. Sakit kelas 4 SD teh. Teteh Aku sakit. teh, aku punya penyakit asma parah. Turunan kan asma. Jadi setiap jalan kaki asma parah, pingsan gitu. Pingsan. Nah, sampai parahnya itu kena tipes. Nggak ketahuan, udah sebulan tipesnya baru ketahuan. Nah terus di situ mama udah pindah ke Dangder, ke Tasik. Nah kelas 4 SD kena tipes harus dirawat kan di Bandung teh. Dan diperiksanya langsung ke dokter yang di Bandung baru ketahuan. Selama di Tasik di kampung nggak ketahuan karena diperiksanya kemana? Ke bidan, salah. Ya, alat malah. Salah kan? Makanya pas dibawa ke spesialis anak, ini kenapa dibiarin anaknya? Katanya udah sebulan ini panasnya, udah harus dirawat, udah si ini teh Niki si panas dalam tipesnya teh udah, udahlah kata si mama tuh, udah pindah. Terus ada laporan juga dari guru, kenapa Detira sering ngobrol sama pensil, katanya gitu, si ngobrol sendiri, katanya gitu. Terus kelihatan kayak hulang-hulang wae. Bener Ki. Halu. Nah, terus kata dokter yang di Bandung spesialis anak. Dia ngomong ke mama, kalau Tira ini teh stres. Katanya gitu. Makanya si mama teh nangis waktu kelas 4 SD pas di mobil. Ada stres kumaha. Karena naon sih ketika eta teh? Ada pukulan tong jauh ti mama dipeluk lah di situ teh. Ngalih. Ayo pindah ke Dangder lagi. Pindah ke Dangder. Sekolah juga ikut pindah. Sekolah pindah. Itu udah nggak sekolah 2 bulan. Tapi masih lanjutin atau mulai dari awal lagi? Ngelanjutin. Langsung lanjut. Lanjut ke kelas 5. Lanjut ke kelas 5. Nah, SD mana teh? Di Bandung? Di Rancakek? SDN 1 Rancakek. Iya. Nah, pas pindah di situ baru ngerasain karena kan si mama sama bapak udah serumah lagi. Terus pas pindah, Tira teh masih inget dikasih anjing. Anjing? Sama jelema. Almarhum bapak. Anjing non? Anjing Samoyed. Menyebutkan anjing jelema sih orang biasa nanti. Dikasih dogi. Dogi. Samoyed namanya Siro. Siro. Umur anjingnya 4 bulan, warna putih. Warna putih. Inget tuh, keluar dari mobil digendong sama bapak. Terus sama almarhum bapak bilang, bapak punya hadiah. Cina nih, ada anjing. Pas ngelihat ke bawah teh ya ngikutin gitu, anjing siapa? Gak percaya pas warnanya putih kayak kucing kan. Kan dulu anjing kampung lahnya. Ini anjingnya warna putih kayak kucing. Baru di situ percaya. Bapak beli? Iya beli buat Dede. Gitu. Masih anjing sih tante kucing gitunya. Karena kan bapak sukanya berburu Ki. Hobinya berburu ke hutan. Ada bagong gitu bener ayah. Gak tahu kalau ada bagong mah, cuman ayah si bapak mah ke hutan bawa anjing teh karena nyari bagong gitu, bukan diaduin sama bagong. Gitu. Lanjut SMP dulu di SMP jadi rada rumit sih orang mah. Pindah-pindah oke. Pindah. Waktu SMP masuk ke SMP 1 Rancakek. Kelas 3 semester 2 pindah lagi ke Tasik. Nanggung berarti ya. Kenangan ke SMP di Bandung? Rancakek? SMP kenangan. Mulai masih kene baong tuh atau enggak? Itu teh, nah justru masa-masa banyak banget belajarnya tuh Tira SD. Karena pas waktu SD sakit itu kan pindah ke Rancakek. Nah di situ punya sahabat yang benar-benar sahabat. Situ waktu di Rancakek tuh kelas 4 SD, kelas 5. Sahabat ada 5 orang, Meme. Sampai sekarang Meme suka ketemu. Suka ngobrol, udah punya anak, sama suaminya suka ketemu, masih kemarin ketemu. Meme, Neni, Alma, Nenden, Tira, 5. Power Ranger.
kemana-mana berlima. Nah di situ punya sahabat yang ngasih tahu, karena aku suka main ke rumahnya Ki waktu SD itu kelas 5, Meme gitu, langsung masuk. Nah dikasih tahu sama Neni, aku nggak mau main sama Tira katanya, kenapa nggak sopan anaknya, nggak sopan. Di situ ngerasa down kan, kita yang biasanya kita nggak punya temen, cuma punya temen si Rahayu doang, cuma Rahayu. Terus semua orang di kelas teh gak suka sama Tira waktu SD mah. Si Rahayu kita termasuk kan kepaksa. Iya gitu kan. Nah waktu SD kelas 5 itu yang pas di sini di Rancakek, di situ baru ngerasain kayak ada temen dia bilang nggak suka sama Tira karena nggak sopan katanya gitu. Tapi Tira denger. Di situ kayak yang asalnya gitu kan, bodoh amat gitu kan, gelut hayu gitu kan, tadi baturnya baik gitu kan, penting orang juara hiji gitu kan gitu. Nah, waktu di Rancakek tuh benar ngerasain kayak sendiri gitu, tapi ada mereka yang nemenin. Nah pas ada yang nemenin itu dia bilang nggak mau main sama Tira karena Tira nggak sopan. Nah di situ baru kenapa Meme yang bilang, nah ini teh teresepen amang sareng Tira, kunaon Mei, da Tira mah teu sopan. Nah emang kunaon, nya Tira kan cenah. Ya kalau bahasa Sundanya mah, kalau katen abi, kalau misalkan amang katen abi, sok gitu. Masuk jo gogoleran we dina kasur. Kan tos sopan cenah didinya aya teteh abi, aya mamah abi. Baru dari situ terus ngeliat, nah keempat temen Tira itu, Alma, Neni, Denden sama Meme, dia tuh anak-anaknya tuh yang bener manis gitu. Ya, cantik lah. Iya kayak Cinderella, princess. Kalau nyamper teh, Assalamualaikum, ayah Mama Tira, ayah Tira, gitu. Sedangkan Tira baru tahu itu. Jadi Tira teh ngeliat, gini caranya tuh gini gitu, karena lain pas datang petir, bukan sembarang petir. Ya gitu. Kan. Kalau waktu SD kan nggak gitu. Waktu SD waktu pas di Tasik mah penuh dengan waktu di Tasik mah karena mungkin stres ya, nggak tahu. Nggak dikasih tahu juga, bukan stres. Pernah bisa ngomong, Ibu maaf saya dari Amerika gitu, jadi ada Tasik belum. Nah, baru pas di Rancakek kelas 5 sampai kelas 6 tuh ngerasain. Jadi setiap kita sebulan sekali tuh kita pasti foto berlima. Sampai sekarang ada fotonya. Masih ada? Ada. Dicetak. Dulu jadi setiap minggu foto yuk, diabadi foto berlima gitu. Terus pas kelas 6 sampai kelas 6 berlima fotonya tuh gitu. Nah, pas waktu SD aja pisah-pisah. SMP pisah-pisah. Tira SMP sama Meme. Si Meme. Pokoknya sahabat Tira tuh Meme kemana-mana sama Meme. Yang di Bandung itu, jadi di Rancakek kan? Iya, di Rancakek. SMP 1 Rancakek. Masih di Rancakek. Neni pindah ke Sumedang. Nenden katanya mah pesantren ke Garut. Kalau Alma pesantren juga. Jadi Tira sama Meme. Si Meme orang Tanjung Sari, tapi punya kontrakan rumah deket rumah Tira. Kontrak karena mamahnya jualan buah. Nah waktu itu almarhum bapak tuh masih kerja di Pertamina, udah kerja di Pertamina. Jadi ibaratnya udah punya penghasilan mungkin ya si bapak tuh. Jadi ngumpul lagi semua di rumah di Dangder gitu. Tira masuk SMP, Nah pas SMP nggak kenangannya tuh lebih ke Tira tuh lebih kayak orangnya pendiam. Ya pendiam kan. Pendiam. Beda sama SD. Kalau SD kayak penuh dengan dendam gitu, kayak pemarah gitu, emosian, nggak bisa ngontrol emosi. Nah waktu SMP tuh lebih bisa ngontrol emosi gitu kan. Karena main sama teman-teman si Meme sama gitu, karena tersalurkan, terus suka ngaji. Kalau habis maghrib ngaji gitu kan sama Meme. Bekal ngaji atau ada nyokot bekal unggul? Ngaji, bener ngaji. Tira ntar inpakin ya, impak lah cina. Enggak, ngaji. Paling kalau dikasih bekal juga cuma 1.000 lah, udah lama. Karena dekat Ki di belakang rumah ngajina. Jadi waktu SMP
lebih pendiam orangnya tuh. Terus di SMP baik lagi, di SMP dibully atau ente pendiam deh itu? Kalau di SMP kebalik, aku yang dibully. Ya kan? Karena aku pendiam, aku yang dibully. Sebangku sama namanya Yayu. Yayu. Sama Masih- Yayu. Yayu. Si Yayu itu pinter. Oh. Jadi aku ngerasain kayak Rahayu tau gak sih waktu SD gitu Ki. Dibalik mana di Demi Tuhan gitu misalnya. Karena mana lah kasaro. Ya, jadi aku ngerasain Si kayak Rahayu rasakan. fase hidup teh dari waktu zaman SD ke SMP teh udah ngerasain kayak aku, oh gini ya jadi Rahayu gitu ya, nggak enak. Karena si Hayu ini tuh tahu nggak pinter, sombong, suka marah-marah. Aing bisa. Iya gitu kayak aku waktu SD. Serius sombong lagi terus ngebeda-bedain temen kalau ke misalkan ke si Dea mah baik, si Ayayu teh ya, ke aku mah enggak sih ya gitu kayak gitulah gitu. Sempat dititah bawakan tir tas urang teh. Iya, tulis tungker nulis. Iya. Sampai gitu kayak Tir bawain atuh aku mah males gitu. Mesti aja. Jadi saya itu lebih centil. Waktu SMP diacak tapi kan enggak si kelas nanti kelas 2 Diacak. untungnya Aku diacak. kelas 10 J. Bareng di si Memei. enggak sama si tukang bully si Rahayu. Si Rahayu. Yayu. Iya kan itu sekelas sama si Ayu. Ini pas kelas 2-nya sekelas lagi enggak? Enggak. Untung berarti kelas 2-nya enggak. Nah, waktu SD juga pernah, ini balik lagi ke SD ya Ki, banyak banget sih cerita orang mah. Beakeun Waktu SD teh, itu kelas 4, kelas 5, pas tidak jadi murid baru. Ada yang naksir satu kelas teh, namanya Bayu. Bayu. Namanya Bayu. Si Bayu ini teh di kelas teh ada wanian Jagger lah gitu. Oh, iya. Waktu kelas 5 SD teh yang di Ranca Ekek ya. Nah, Jagger susuratan. Terus baru pertama kali Tira sama cowok dikasih Silver Queen. Iya. Silver Queen. Cuma gitu. Suka. Nah, pas kelas 6 putus sama si Bayu. Udah aku minta putus, udah nggak mau, dia nakal. Putus terus dianya nggak mau putus, tas aku disobekin. Gitu. Diem lah, ya udahlah gitu kan. Terus CLBK sih ya. CLBK si Bayu deui SMP na. Enggak SD. Ya. SD teh sama Bayu lagi kan sekelas lagi. CLBK nah waktu kelas SD pertama kali juga sama cowok diajakin pergi ke mall. Di Jatos. Jatos. Main time zone gitu. Itu mana terus diajakin jogging gitu kan. Tapi surat-suratan enggak pernah ngobrol. Malu. Ya gitulah. Terus sering telepon aku tes ya kelas 6 SD. Pakai naon? Ke ini telepon umum. Oh, wartel. Sedangkan di rumah si Bayu tuh ada telepon. Oh. Tira nanti kamu telepon aku ya, katanya gitu. Uangnya dari aku. Ih, rugi atuh. 50 kan. Iya. Dulu mah 50 100. 100. Kalau 100 panjang. Itu nah. Pas SMP lagi sama si Bayu. Iya kan. SMP lagi sama Bayu. Tapi di SMP si Bayu itu bukan orangnya populer di kalangan cewek-cewek. Sedang putih dia teh. Putih atau hitam atau enggak sih, tinggi kecil terus rada manis gitu. Buknya berponi. Enggak. Cowok banget lah gitu. Waktu SMP teh aku mah pendiam, dibully. Si Bayu di SMP populer di kalangan. Bisa juga FTP jadi nangkir kan. Jadi yang cewek-cewek populer. Kayak gitu. Enggak sempat balikan kan? Enggak. Waktu SMP. Enggak lah, apa tuh aku mah. Apalah gue mah gitu ya. Gitu kan waktu SMP lebih banyak cewek-cewek cakep. SMP mah kan ibaratnya kelas 1 juga sampai J, sampai 10 gitu. Terus cewek-cewek si Bayu tuh cakep-cakep gitu kan. Terus Tira mah dibully sama si Yayu. Juga anak ibu kantin lah bukan namanya gitulah. Gitu. Pakai kerudung aku kan waktu SMP. Terus waktu SMP tuh aku kenal juga karate. Jadi lebih banyak waktu ke karate. Waktu SMP tuh. Nah si Yayu juga karate. Tapi si Yayu karena dia udah dari SD karatenya. Jadi pangkatnya udah tinggi. Gitu jadi Tir nanti karate yang nyamper aku. Aduh aku nggak bisa. Aduh kamu harus bisa dong gitu. Kan ke rumah kamu tuh suka banjir. Kata aku tadi Bojongloa. Jadi aku takut.
nggak apa-apa nanti pulangnya pakai motor aku, tapi kadang suka baik baik, dia ya. teh gitu, kadang Tapi kan gitu. anggar baik manunya nyeterin. Bensin disiantir sekalian kemarin iya. Iya, dia tuh ada culamepan sih ya. Iya, Kalau kan? aku bawa apa-apa teh, ih mau. Tapi kalau dia bawa apa-apa, ih hayang gitu kan. Dia mah, ih jangan banyak-banyak atau aku teh lapar. Gitu Ki. Waktu kelas 1 SMP teh aku baru jalan mate, ai manehna kudu dibere, ai pas urang menta, ih jangan banyak-banyak atuh, ih aku teh lapar, sana gitu. Nah lalu pas waktu ini, bentar SMP. ya. Yuk. Waktu SMP normal kan 3 tahun juga. 4 SMP. Waktu SMP normal. Nah, terus waktu SMP tuh kelas 2 masih sibuk karate. Karate. Tapi kelas 2 SMP, nah itu teh pertama kali aku menstruasi. Oh, mens. Kelas 2 SMP. Tapi aneh Ki, karena biasanya kan kalau menstruasi itu kenapa berhenti ya? Enggak nyala. Kak. Karate dinya. Terus waktu SMP ya Ki ya? Lanjut nih teh. Pas waktu SMP ya Ki? SMP karate. Nah, waktu SMP kelas 1 sering karate gitu kan. Kelas 2 masih sering karate. Nah, waktu SMP tuh sekelas sama Memei sama Medina. Medina yang temen TK, Memei yang temen SD. Nah, kita tuh sahabatan juga. Enggak sahabat sih, masih suka main. Sama namanya Tia. Tia satu SMP. Nah, kesan yang masih keinget waktu SMP tuh Tira pertama kali mens kelas 2 SMP itu mensnya sebulan lebih. Lama berarti bisa 2 minggu. Jadi bisa sampai sehari tuh di sekolah tuh bisa izin dulu pulang karena pertama. saking ku banyaknya darah sampai kaget gitu kan, sampai di situ teh si mama teh ayo ke dokter spesialis kandungan. Mama takut aku dikira hamil gitu kan. Enggak lah katanya gitu. Nah diperiksa gitu kan sama dokternya nggak ada apa-apa cuma gitu. Itu siklus pertama kali mens gitu. Terus sering main, oh iya pertama kali juga Tira itu ngelihat OF abstrak. Pertama kali itu ceritain nggak? Bebas. Ceritain. Sok. Ceritain. Jadi waktu itu kelas 2 SMP. Enggak SMP, kelas 1 SMP. Ya SMP kan? Ya SMP. Nah, aku, Memei, cewek semua Tia, tapi kan? Iya, Tia sama Medina. Katanya, aku ada villa, kata Tia tuh. Villa, bukan ya. Kayak rumah kosong gitu, villa, nggak pernah dipakai. Di Sapan, di Majalaya. Nah, nggak pernah dipakai, iya. Biasanya sama si Om, cuman katanya udah nggak pernah diisi sama si Om juga. Katanya gitu. Aku nggak apa-apa ya sambil gini ya. Santai. Terus? Yuk ke sana yuk, ngeliwet. Ayo pakai angkot lah ke sana. Terus rumahnya tuh emang rumah kosong Ki. Tapi rumahnya bagus. Cuman di belakang rumahnya ada kolam sama saung. Seneng ya, rame gitu kan. Bertiga ke sana teh? Berempat. Oh, cewek semua kan? Cewek semua. Anak SMP semua. Bawa bahan-bahan buat ngeliwet kan. Nah, pas datang ke rumah itu teh banyak kamar, tapi kamarnya teh kelihatan udah kayak nggak pernah dibuka, berdebu. Kalau dibuka juga kayaknya gudang dalamnya tuh gitu kan. Nah, ada kamar 2 di belakang. Kamar yang di depan banyak, cuman kita yang ke belakang. Karena dapurnya belakang. Ke situ aja ke belakang. Sini yuk. Kan biasa tuh cewek-cewek SMP. Tuh SMP lagi seneng dandan kan. Nih kalau mau ngaca di kamar ini aja ya, kata Tia gitu. Oh iya, ada kaca gitu kan. Nyisir gitu sambil ini liwet teh ya. Pas lagi pada sibuk di belakang di dapur, Tira tuh mau ke kamar mau nyisir. Mau nyisir ya? Iya. Sisirnya di mana tuh? Di situ katanya. Pas ambil sisir di kaca itu si kamarnya tuh kamar kosong. Si kasur spring bednya tuh si kasurnya di pinggirin. Jadi cuma kasur doang. Pas lagi ngaca Ki, itu pertama kali seumur hidup aku
lagi ngaca gini, nggak ada kepikiran apa-apa, tapi cuman emang pas masuk itu udah kerasa gitu kan, udah rada sieun sih gitu kan, tapi ya udahlah. Pas lagi ngaca gini, aku ngelihat pantulan dari kaca, di belakang aku kan. Nah di belakang aku tuh ada kasur, di bawah kasurnya itu ada cewek. Cewek posisinya ngerangkak, mukanya nggak ada, warna putih, rambutnya panjang segini, terus jalannya gini kayak laba-laba. Aku lagi ngaca aku lagi ngaca pas ngeliat, asa waktu teh jadi langsung dilempar sisir, itu mah udah nyamperin ke arah Tira gitu. Udah lihat soalnya Gitu. Wah, langsung keluar. Pas keluar, Tir kenapa? Enggak apa-apa. Enggak ngomong. Oh, itu cerita. Oh. Aku enggak nyerita, dia teman aku nanyain, Tir kenapa? Enggak. Ih, Tirama, kenapa ayo? Enggak apa-apa. Masih ngeganggu lain ya berarti. Sampai pulang keluar dari rumah itu aku nggak ngomong dan nggak berani gerak, diem weh. Mental deg-degan langsung, ya, iya langsung deg-degan, keringet dingin gitu, sampai ini tuh keluar. Terus ini cuci piring gitu kan, nggak bantuin cuci piring, nggak mau. Maaf ya, aku nggak mau nggak bantu cuci piring. Ya diem ngeliatin, langsung ngahulang. Deg-deg pertama kali itu gitu apa gitu kan. Terus begadang tuh berarti? Enggak nggak nginep itu teh. Oh, nginep. Jadi pagi pas sore abis asar pulang. Nah pas pulang, aduh hayu aku pengen pulang, hayu pulang. Udah nggak enak aja diem di situ teh, udah nggak, udah dig gue udah nggak puguh. Dan aku nggak bilang sama teman-teman. Pas keluar dari rumah, jalan naik angkot, aku tadi ngelihat ini. Kenapa nggak ngomong? Ya astagfirullah, gitu kan, anak SMP ya. Astagfirullahaladzim, Tira, nggak bilang. Tapi emang sih di situ kata Om Agus juga katanya gitu. Gini. Aku nggak berani bilang, aku takut. Sampai sekarang aku masih gemeteran. Ya astagfirullah, pantesan si Tira kenapa kayak yang lagi nahan gitu. Itu kelas 2 gitu kan. Kelas 3 ada nggak? Kelas 3 pacaran sama yang namanya Saipul. Ini? Bukan. Oh, bukan. Saipul, terus dia cowok populer gitu kan. Terus dia ngedeketin aku, terus kenapa sih Saipul ngedeketin aku ya? Kan aku goreng patut ya. Sebenarnya serendah Saipul. Iya gitu kan. Kenapa Saipul serendah? Terus pas jadian gitu ya, dia nge-SMS ke warnet yuk sana. Ngerjain tugas bahasa Indonesia. Nggak mau kan anak, ini udah tahu modusnya kemana gitu kan. Mungkin sih. Ternyata si Saipul ini cowok yang fuckboy gitu kan, kayak playboy yang udah tau lah cewek bisa di gimana, udah tahu gitu. Terus, enggak kata-kata gitu. Aku mah udah mau nge-taekwondo sama Meme. Gitu. Ya udah sana, ya udah atuh gitu. Sampai berkali-kali diajak ke warnet, aku nggak mau. Sampai aku nggak pernah dibalas lagi SMS sama dia. Sama gitu. Ya udahlah, saya putus gitu. Akhirnya aku kelas 3 SMP pindah ke Tasik. Kelas 3 SMP, kelas semester 2 pindah ke Tasik, terus banyak isu. Tira, kamu katanya mau pindah ke Tasik gara-gara disakitin sama Saipul. Kok ada kesana beritanya? Gak tahu, karena kan tahu anak cewek-cewek populer di kelas aku tahu aku pacaran sama Saipul. Terus Tir, kamu kenapa pindah? Udah kelas 3 udah mau UN loh katanya. Kenapa pindah? Kamu diapain sama Saipul katanya. Enggak diapa-apain. Saipul kunaon si Tira sana gitu jadi. Enggak, kata-kata dia emang karena ada krisis ekonomi. Keluarga. Pindahlah ke Tasik. Waktu SMP kelas 3 semester 2 lo mau UN. Pindah bagus, ke berarti Tasik. dari SD 2 SD, SMP 2 SMP, SMA sekarang, Ci. SMA enggak. SMA mah dari kelas 1 sampai kelas beres. SMA mana dulu? Tasik oke kan? SMA-nya bukan di Tasik dulu tuh, sempet mau SMA di sini. Udah masuk ke SMA Bina Muda. Bina Muda. Sekolah sama saya Epul ini. Yang ini yang gede. Suami aku. Tapi nggak mau karena sekolahnya teh cina swasta. Ya, swasta. Aku nggak mau sekolah swasta. Gitu.
mau negeri aja, jadi akhirnya pindah lagi di Tasik di SMA Cihaur Beuti. Caur Beuti. Daerah Ciamis. Daerah Perjalanannya itu dari rumah teh ke sekolah tuh 1 jam. PP tiap hari atau ada Tiap rumah? hari PP. Ih, pagi-pagi kumaha menu sejam pagi 7 5:30 udah berangkat. diantar sama diantar. Enggak diantar, pakai ini apa, Elap. nebeng temen. Oh. Enggak ada elap, pakai motor. Hmm. Nebeng temen cowok. Selama 3 tahun kayak gituan. Enggak. Nah, Beli pas motor kelas pasti. 2 SMA, aku tinggal di Ciawi, di kotanya. Tapi dari Ciawi ke sekolah sekolah tuh itu. ada waktu setengah jam. Oh, lebih dekat. Tapi pakai angkot 2 kali aja itu teh. Ah. Kalau dari rumah nenek 3 kali naik angkotnya. Nah, berat. Zaman SMA baik deh, pasti pernah suka sama cowok. Bukan suka lagi waktu Jadi SMA mah. kasar dengan cowok tuh nu bisa nganterkeun aing lah, aya teh. Ah, nah dulu Gitu tuh kan? gitu kan. Gitu pasti kan Iya. mikirnya kan. Waktu SMA tuh Dengan gitu. tebengan lah cenah. Waktu kelas 1 SMA masih belum. Nah, belum. Masih labil lah Ya, akunya. labil. Kelas 2 SMA, nah baru pacaran waktu SMA teh. Sama Aman. sama namanya Ilham. Oh, Ilham. Itu teh pertama kali aku punya cowok yang pacarannya lama. Yang lama. Beda sekolah. Oh. Dia SMK. Yang penting mah rumahnya sama dekat. Enggak deket. Deket. Gini. Kan Tirama di rumah Uwa di Ciawi. Ciawi. Nah, si Ilham di alun-alun Ciawi rumahnya gitu. Si Ilham ini temennya saudara aku. Saudara aku satu kosan, bukan satu kosan, satu kamar sama aku. Di rumah Uwa gitu kan. Jadi aku teh di rumah Uwa teh nggak sendiri, tapi sama saudara. Juga ada. Saudara juga, tapi dia sekolahnya di SMK. SMK. Di SMK dia satu kelas sama si Ilham. Dikenalin lah aku sama Ilham gitu. Suka sama cowok yang pakai Vespa gitu kan aku teh. Waduh, Mau nggak dikenalin sama Ilham katanya gitu. Kenal sama Ilham, satu sekolah satu kelas Satu kos. kelas. Nah, ya udah tuh. Yuk nanti sore besok katanya. Besok kita Ke rumah Ilham katanya. Mau ngapain? Mau nanyain apa ya? Jadi mamahnya tuh jualan permen gitu, apa permen apa. Yuk kali itu cenah urang menta katanya gitu. Dan cenah janji gerek mere. Ya Dodi sama Vena, aku teh ikutan. Ke rumahnya dia. Nah, pas ke rumahnya dia, ternyata kita tuh datang bukan ke rumahnya dia, tapi ke rumah uaknya. Di rumah uaknya itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada perabotan segala macam. Ada silhamnya tuh. Terus pertama kali ke situ, itu ilfil dulu pertamanya. Karena dia masih punya cewek. Oh. Sedangkan aku adalah wanita baik-baik dan polos kan, nggak tahu apa-apa, kayak cuma naksir doang, coba lihat gitu kan. Pas datang ke situ tiba-tiba ada ceweknya datang. Gendut gitu kan, pakai hoodie sama gini, pakai hoodie. Terus tiba-tiba datang, sayang, dipeluk, terus apa Ciki di depan aku sama kita enggak Jum, duduk di lahunan gitu, kayak gelendotan kan, karaokean lah, kan izin ya gitu kayak ilfil, aku aja kalau sama cowok dipelongkeun wae geus deg-degan gitu kamu deui gitu kan. Oh, jangan-jangan mereka sudah gitu kan. Ya jauh gitu kan. Nah, si orang kan tidak ada pengalaman seperti itu. Berarti nggak sempet jadian sama Ilham? Nah, itu teh nggak sempet dulu. Oh, dipending. Pending berapa bulan kemudian dia teh nge-WA, nge-SMS. BBM, SMS aku. Tir katanya gitu. Ya, ini sama Tira ya, iya. Oh, ngedeketin. Tiba-tiba ada ngedeketin. Besok mau nggak pulangnya dijemput? Maulah. Kan? Mau banget. Oh, berarti dia udah nggak pacaran nih sama ceweknya kan? Oh, udah berarti udah jomblo. Ya Allah, di saat yang tepat. Ya, gitu. kan? Mau boleh. Gitu. Dia ngejemput pertama kali. Waktu aku kelas 2 SMA pakai backjul, dan itu bukan motor dia lagi, motor temennya. Terus aku tinggal langsung dipulangin ke rumah. Kemana? Aku tadi ajak sama dia beli jus. Jus. Mau nggak beli jus dulu? Kita ke rumah teman aku yuk, mau nggak? Nah, di situ langsung langsung rada deg-degan kan.
Di mana ya gitu kan. Takutnya kan waktu itu lihat dia seperti itu kan. Di mana ya? Di sini kos. Nah gini. Oh ya udah ayo. Diajaklah ke rumah temennya. Ternyata temennya tuh sama pacarnya juga. Nah temennya sama pacarnya itu pacarannya udah bukan kayak anak SMA gitulah, kayak ikan cupang lah bukan gitu kan, kuledotan gitu kan kemana-mana. Ari aku mah sieun gitu dicabak oge sieun abi mah gitu, sieun gitu kan, da pemalu cicingeun gak mau dicabak gitu kan. Jadi dari situ nggak lama berarti? Enggak, dari situ deket terus dijemput kalau pulang, kalau malam minggu dijemput yuk jajan ini hayu. Nah dia tuh sering pegang tangan aku kan, tapi aku mah suka kadang gitu nggak mau, jadi jauh-jauh gitu kan. Dah tuh beda ya kalau yang nggak pernah kan deg-degan gitu kan, terus gimana ya nggak enakeun gitu. Di situ tahu dia teh lebih menghargain aku, kayak aku mah nggak pernah pacaran begitu, dia teh lebih menghargain aku tuh kelihatan. Pas itu teh lama pacaran sama dia. Berapa tahun? Terlama. Sampai kelas 3 lulus? Sampai lulus, sampai aku kuliah. Nah pas aku SMA, nah di situ pas SMA mah ya, momennya teh teman-teman teh semuanya welcome sama aku. Kalau SD kan aku yang bully. SMP aku dibully. SMA ngerasain di situ kayak udah bisa jadi real me gitu, kayak ini aku gitu. Jadi udah bisa jadi diri sendiri, nggak ngikut-ngikut, nggak kebawa emosi, nggak ngikut orang. Udah bisa jadi diri sendiri waktu SMA gitu. Terus punya pacar juga gitu kan, baik. Jadi lebih bisa memahami diri gitu. Kalau misalnya ada tekanan, kan pasti ada tekanan lagi ya. Karena aku nggak tinggal sama mama sama bapak waktu SMA teh. Ada tekanan, udah bisa ini sendiri, udah bisa ngehandle sendiri masalahnya. Aku harus luapinnya kayak gimana. Di situ ngerasain. Waktu SMP udah mikir kayak gitu? SMA. SMA. Wih, pintar berarti ya. SMA tuh gini, aku bisa mikir kayak gitu. Aku jauh dari mama, jauh dari bapak. Aku dikasih uang jajan tuh dari Uwa. Tinggal sama Uwa. Terus Uwa juga tuh bukan orang yang punya. Jadi sadar diri lah gitu. Iya, jadi sadar diri. Uwa teh punya ini warung nasi waktu SMA tuh. Jadi aku tuh tinggal di Uwa teh. Uwa punya warung nasi, jadi aku suka bantuin. Aku pulang sekolah jaga warung jam 6. Jadi di situ udah bisa ngatur waktu jam 6 maghrib ngerjain tugas sambil jaga warung. Subuh si Uwa ke pasar kan belanja. Ke bawah dulu, kalau misalnya kata Uwa, "Entong, Yos tong dibantuan." Karunya balik lagi gitu. Siap-siap situ teh. Gak punya, bisa ngatur uang 100.000 harus cukup seminggu. Bekal nasi, bekal wes, nah meh kurang nasi. Terus waktu SMA teh ngerasain pisan ki gak ada uang. Jadi jatah buat seminggu teh habis. Aku pulang dari sekolah terus naik angkot 2 kali. Nah, jadi sekali, yang 1 kali lagi nggak ada karena udah kehabisan angkotnya. Uang udah nggak ada, mau naik ojek habis, jalan kaki. Berapa kilo teh? Dari sini ke Dangder. Setengah jam aja tuh. Di situ yang belum punya cowok. Oh, belum sama si Ilham. Belum. Pas udah punya cowok mah, kalau apa-apa ceritanya ke cowok. Kalau lagi sedih ceritanya ke dia. Makanya keluarga aku mah kayaknya dia gitu. Pertama kali teh karena curhat apa-apa teh pasti ke dia gitu. Sip. Gitu pokoknya mah. Pesan-pesan terakhir lah. Pesan-pesan terakhir. Udah ya sampai SMA ya? Sampai SMA dulu. Episode 2 ada dia. Paling panjang sih karena 2 jam. Lumayan ayah 1 jam setengah mah ya. Pesan-pesan terakhir teh. Yang teteh rasain sekarang apalah. Maaf kayak spoiler. Nah, episode 2-nya teh kayak gini ntar nih. Yang teteh rasain. Selama apa gimana? Sekarang yang teteh rasain apa sih? Yang aku rasain sekarang lagi bahagia, lagi ngisi, lagi nunggu apa? Enggak, gini. Aku ngerasain memang gitu.
namanya masalah hidup. Masalah hidup. Sekarang kan aku juga lagi ditimpa masalah kan. Hmm. Nah, masalah hidup itu gak akan pernah berhenti. Selama kita masih hidup pasti kita Pasti punya ada masalah. terus masalah. Tapi kita harus yakin setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap kita sedih pasti akan ada bahagianya. Setiap kita bahagia pasti ada sedihnya. Udah itu berulang-ulang. Kayak ya maksudnya diambil dari kayak waktu pas aku SD sedih. Waktu SMP-nya aku seneng sama keluarga satu rumah. Pas SMA-nya aku sedih lagi gitu. Tapi pas waktu kuliah aku seneng gitu kan. Jadi ya itulah itu ada waktunya gitu lah ya. gitu. Sabar we dulu. Dan selama ada masalah itu kita tuh ibaratnya lagi digodok sama Tuhan tuh biar kita tahu jati diri kita sebenarnya itu kayak gimana. Karena menurut aku orang yang paling rugi adalah orang yang tidak tahu dirinya sendiri. Orang yang paling rugi dan paling ibaratnya dia meskipun dia punya banyak duit, dia punya banyak kekayaan, tapi kalau dia tidak menemukan jati dirinya sendiri, dia tidak akan bahagia. Iya, benar-benar. Karena definisi bahagia itu ketika kita tahu diri kita sendiri. Benar sih. Masuk sih ceritanya ya. Sip. Gitu. Beres ya. Terima kasih, oke maaf ya kalau aku ceritanya kecepatan atau ceritanya atau gak jelas gitu jadinya. Beneran jelas. Ternyata episode kedua tadi ngebahas yang tadi ya. Sip, dadah.